Anak Ustazah, hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Sebelum kita masuk ke pengertian teks deskripsi, di sini ada kompetensi dasar dari pembelajaran ini. 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang dibaca dan didengar. 4.2 menentukan isi teks deskripsi objek yang didengar dan dibaca. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca dan didengar. Kedua, mengidentifikasi ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Yang terakhir, menganalisis jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, ini adalah contoh dari teks deskripsi. Ruang tamuku yang mungil. Coba dibaca. Di sini dari teks ini dia menjelaskan tentang sebuah ruangan, yaitu ruang tamu, di mana dia itu secara detail menjelaskan tentang tempat, ukuran, ada apa di dalamnya. Itu mengenai objek ya. Jadi mengenai ruangan. Objeknya itu adalah ruangan. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Di mana gambar ini yang pertama itu mengenai air terjun. Nah, di situ ada sebuah bukit, ada pepohonan, dan ada air yang mengalir dari atas kemudian ke bawah. Yang gambar kedua di mana dia ada dua siswa atau dua santri sedang tersenyum, yang satu menggunakan jilbab dan satu tidak menggunakan jilbab dengan rambut pendek. Ini adalah objek ya dari teks deskripsi. Nah, dari yang Ustazah jelaskan tadi, ini adalah pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Dengan pengalaman indranya tersebut, seorang penulis akan menuangkan hal yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasakannya ke dalam kalimat demi kalimat. Nah, jadi teks deskripsi ini adalah teks yang menjelaskan tentang suatu objek secara jelas dan terperinci. Tujuan dari teks deskripsi. Nah, tujuan dari teks deskripsi ini yaitu agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang didengar dan dijelaskan dalam teks tersebut. Berikut jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama ada explanatory. Deskripsi explanatory ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Di mana contohnya kalian seperti contoh dari ruangan tadi. Nah, di mana di ruangan itu terdapat warna putih berbentuk kotak atau berbentuk segi empat, itu adalah termasuk dalam teks explanatory. Yang kedua, sugesti. Teks deskripsi sugesti ditulis berdasarkan kesan yang muncul, di mana dilihat dari ekspresi wajah, gerak-gerik, gaya bicara, dan sebagainya. Teks deskripsi sugesti ini berhubungan sama imajinasi. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu. Kedua, menjelaskan dilakukan dengan detail atau sejelas-jelasnya dengan dilibatkan panca indera. Ketiga, berusaha membuat pembaca atau pendengar merasakan seperti mengalami, melihat, mendengar, meraba suatu peristiwa atau adegan yang digambarkan dalam teks. Nah, coba diperhatikan contoh dari teks deskripsi berikut. Di sini adalah termasuk ke dalam teks deskripsi explanatory. Nah, di sini ada dia menjelaskan tentang ciri-ciri
fisik seseorang, di mana ada gadis pemalu. Nah, selain contoh ini, bisa juga misalnya kalian mempunyai hewan peliharaan atau hewan kesayangan, di mana di situ ada contoh kucing. Kucingku bernama Kitty. Dia memiliki bulu-bulu yang halus dan berwarna coklat. Contohnya ya. Nih, setelah di situ Ustazah harap kalian paham mengenai penjelasan materi dari Ustazah ya. Nah, di sini ada tugas santri. Kalian mencari satu objek di lingkungan kalian, boleh tempat, boleh pemandangan, hewan peliharaan, atau adik kalian. Kemudian, amatilah objek tersebut dan buatlah teks deskripsi sesuai dengan objek yang kalian amati. Jika kalian masih kurang paham dengan penjelasan Ustazah, boleh nanti di chat WA dengan Ustazah ya. Ini adalah tugasnya. Ya, sampai di sini dulu pertemuan hari ini atau pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.